August N. Sebuah kisah bagian kedua oleh Amora Seksa. 26 Januari 2012. Senyumnya, nafasnya, suaranya, bau tubuhnya. Aku menemukan dia yang dulu, perhatian dan cinta. Aku tertawa lepas bersamanya. Entah bagaimana, hanya jarak yang membuat kami bertengkar. Tapi ketika kami dekat, tidak ada. Hanya kebahagiaan. Hanya itu. Pertemuan kali ini pertemuan yang paling membuatku bahagia. Dia mengenalkanku pada orang-orang terdekatnya. Dan dia bilang, aku pacarnya. Aku pacarnya. Tuhan, Engkau pasti tahu betapa hatiku dipenuhi kebahagiaan ketika itu. Aku tahu itu sederhana, aku tahu. Tapi ternyata kesederhanaan itu merupakan sebuah kebahagiaan besar yang awet bagiku. Aku merasa dihargai, merasa diakui. Satu hal yang dulu demikian kuharapkan. Aku seperti mau menangis karena senangnya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kebahagiaan ini. Dek, kenapa diam? Dede gak nyaman ya di sini? Tanyamu ketika itu. Aku menoleh, mengalihkan pandanganku dari keindahan lampu Jogja di malam hari. Apa dia tidak melihat? Seharusnya tanpa aku jawab pun dia tahu. Aku hanya sedang menikmati semua kebersamaan ini dalam diam. Aku ingin menghayati aroma kebersamaan kami, menghafalnya. Aroma ini. Di sini, dia memberiku sebentuk kebahagiaan yang tidak akan habis ditelan waktu. Dia memberiku itu. Tapi, apa aku sudah memberikannya kebahagiaan juga? Atau aku hanya merepotkannya saja di sini? Entah kenapa pertanyaan ini mendadak menyergapku. Astaga. Apa selama ini aku terlalu memikirkan kebahagiaanku sendiri? Dan sisa hari bersamanya aku banyak diam. Aku merasa bersalah. Aku merasa menjadi perempuan yang tidak baik untuknya. Tapi, kurasa kadang dia juga keterlaluan. Tapi mungkin aku juga keterlaluan. Atau, entah. Yang ku tahu hanya aku ingin terus bersamanya. Menjadi kekasihnya. Memilikinya. Februari 2012. Tuhan, bolehkah aku menyesali ini? Bolehkah aku mengeluh lagi? Bolehkah aku menangis lagi, dan lagi? Dan bolehkah aku berharap tidak mengenalnya? Aku terseduh di sudut, menangis, mengeluh lagi. Aku berharap ini hanya ilusiku, tapi tidak, ini nyata. Ini nyata. Dan semua karenanya, karena sikapnya, dia kembali menjadi sosok jahat yang terus-menerus menyakitiku. Kupikir setelah pertemuan paling manis itu, dia bisa menjadi perhatian dan peduli padaku. Sama seperti ketika kami dekat. Tapi nyatanya dia malah menjadi lebih parah. 3 hari tanpa SMS. Tak pernah ada telepon. Tak ada komunikasi. 1 hari pertanyaan basa-basi, 4 hari kemudian kembali tanpa cerita. Nyaris gila rasanya aku berusaha mengais-ngais perhatiannya. Menahan malu ku katakan aku butuh dia. Pedulilah, lihatlah, sadarilah di sini dia masih punya aku. Punya aku yang mencintainya dengan sangat besar. Punya aku yang mencemburuinya.
Punya aku yang masih kekasihnya. Aku masih kekasihnya. Tidak ada detik-detiknya yang berlalu untukku. Dia lenyap bersama kesibukannya. Lenyap bersama kedekatannya dengan orang lain. Perempuan lain, entah. Kusabarkan diri sekali lagi. Sekali lagi. Dan terus begitu. Aku akan bertahan. Aku bisa. Aku mencintainya. Aku hanya perlu tetap setia dan tersenyum untuknya. Ya, aku akan seperti itu. Sebab aku tak ingin kehilangannya. Tapi jangan begini. Dia semakin menguji batasku ketika dia terus tak acuh dan bersikap masa bodoh kepadaku. Dia semakin keras berusaha membuatku gagal mempertahankan keinginanku untuk terus di sampingnya. Apa dia memang tidak menginginkanku? Memasang foto perempuan lain di display picture BBM-nya. Aku diam. Maaf, sedang tidak ingin pacaran. Biarkan aku sendiri. Kubaca tulisan itu di display BBM-nya di hari yang lain. Aku diam. Dan kemudian semakin lama, berhari-hari kembali tanpa komunikasi. Dianggap tidak ada sementara dia ada dan terus hidup dalam dunianya yang menyingkirkanku. Aku ini perempuan biasa. Tidak cukupkah selama ini aku diam, bersabar, dan tetap mencintainya ketika dia memperlakukanku seperti ini? Aku menarik nafas panjang. Tuhan, tolong buat aku mati rasa. 23 Februari 2012. Mending kita pisah dulu. Soalnya aku gak mau terus-terusan nyakitin dan ngecewain Dede. Selama ini Dede tahu sendiri aku gak pernah ngabarin Dede. Aku cuek dan jangan bohong kalau gak kecewa. Makanya aku gak mau bikin Dede ngerasa kecewa terus. Aku udah sering ngomong kayak gini. Itu karena aku sayang sama Dede. Aku gak mau Dede sakit hati terus. Aku juga gak sanggup rasain perasaan kamu, Dek. Maaf, aku gak bisa untuk selalu ada buat Dede. Sayang, tidak ingin menyakitiku, tidak ingin mengecewakanku. Omong kosong macam apa itu? Tidakkah dia tahu kalau dia sudah menyakitiku sejak awal? Dia sudah mengecewakanku sejak awal. Awal ketika dia mulai mengabaikanku, dan ini kejam, tidak adil. Kenapa jahat begini? Kenapa semudah ini aku diselesaikan? Serendah inikah artiku untuknya? Jadi begini ya, begini akhirnya. Aku selesai. Dilepas, dibuang dengan mudah. Hanya serangkaian kalimat dan aku selesai. Sesederhana ini baginya. Tapi tidakkah dia pikirkan bagaimana perasaanku? Tidakkah dia sadar ini terlalu mengejutkanku? Dipikirnya aku ini apa? Aku diam. Kuiyakan. Menangis pun dia tak akan kembali. Mungkin dia yang tidak mencintaiku. Mungkin aku yang terlalu berharap. Mungkin aku yang terlalu mudah memilih mencintainya dengan begini tulus. Padahal segalanya tanpa syarat. Padahal tak banyak mauku. Bukan hadiah, bukan materi. Hanya sebentuk kepedulian dan perhatian. Tapi dia tidak bisa. Tidak ingin bisa dan malah pergi. Lalu sekarang bagaimana? Sesakit apapun aku tahu perasaanku padanya masih sama besar. Masih utuh. Masih mencintainya. Meski sepertinya hatiku sudah patah dan patahannya menjadi serpihan-serpihan kecil yang diterbangkan angin. Aku menunduk. Tak pernah berani memandang ke depan. Tersisih. Dibuangkah lebih tepatnya?
Apa aku ini memang demikian buruknya? Kususuri setiap kenangan bersamanya. Aku tidak rela begini akhirnya. Aku tidak mau pergi. Tapi dia sudah meninggalkanku sendirian. Tidak ada air mata ketika ku kemasi perasaanku. Terlalu sakit. Aku sampah. Tapi kenapa masih begini? Kenapa aku masih saja mencintai?